Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan tema keberagaman dalam budaya organisasi. Keberagaman dalam budaya organisasi. Materi hari ini: 1. Menjelaskan keberagaman budaya organisasi, asas dan dimensi manajemen. 2. Perlunya memahami keberagaman. 3. Mengelola keberagaman. 4. Terobosan implementasi keberagaman. 5. Masalah keberagaman dan proses keterlibatan keberagaman. Pengertian keberagaman budaya. Keanekaragaman merupakan ciri khas individu yang membedakan dengan individu lainnya. Gomez Mejia et al. Dalam Maishura 2021. Menurut Robbins dan Jagde dalam Maishura 2021 menjelaskan tentang keragaman adalah bentuk perbedaan individu yang mungkin atau mungkin tidak dipengaruhi oleh karakteristik individu tetapi juga oleh karakteristik karif. Menurut Ardakani et al. Dalam Maishura 2021, keberagaman merupakan karakter di dalam aspek eksternal serta organisasi aspek internal, meliputi umur, tipe kelamin, orientasi intim, kebugaran raga, ras, serta etnis. Ukuran eksternal yakni posisi geografis, kerutinan individu, pemasukan agama, pembelajaran, pengalaman kerja, perkawinan, serta status keluarga. Dimensi dalam manajemen keberagaman. Dimensi internal, yaitu dimensi internal biasanya ditemukan dalam diri seorang dan mencakup karakteristik individu yang tidak dapat diubah kembali seperti usia, ras, etnis, jenis kelamin, orientasi seksual, dan lain-lain. Dimensi eksternal. Aspek eksternal berfokus pada karakteristik individu yang dapat berubah dengan waktu, pelatihan, dan perkembangan individu. Aspek organisasi, yaitu status kepemimpinan, keanggotaan serikat kerja, senior area kerja, departemen klarifikasi fungsional, dan tempat kerja. Asas dan dimensi manajemen keberagaman ada 5, yakni 1. Membangun pemahaman bersama tentang konsep inti untuk membuat keputusan. Kita perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai. 2. Konteks merupakan kunci seluruh keputusannya yang wajib dianggap terkait sama dengan keadaan kerja eksternal maupun internal di tempat keputusan itu dijadikan. 3. Sebuah usaha keberagaman harus sesuai dengan requirements driven. Ketika quality decision selalu digunakan di antara tegangan keberagaman dan pada saat kita semua merupakan diversity challenge, dianggap memiliki kelemahan dalam keberagaman. Lanjutan. 4. Pemahaman keberagaman individu dan perusahaan harus dilakukan dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan selalu berbincang tepat keberagaman, berdiskusi mengenai keberagaman dari sudut pandang industri atau organisator sebagai perwakilan. 5. Perusahaan dan individu mempergunakan strategik diversity management untuk mengatur keberagaman selaku efektif dan efisien. Merupakan perusahaan dan individu harus menerapkan The Craft ataupun kelebihan manajemen keberagaman strategis terhadap bauran yang kritis. The Craft sendiri memiliki 2 elemen, yaitu art dan skill atau biasa disebut dengan seni dan keterampilan. Perlunya memahami keberagaman. Ada banyak perubahan dalam kondisi lingkungan eksternal dan internal suatu organisasi, lingkungan sosial, perubahan pada tempat bekerja, dan perubahan suatu organisasi semuanya sudah berubah. Birokrasi yang selama ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pencapaian tujuan organisasi dirasa belum cukup. Keberagaman tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif minimnya birokrasi. Kemudian, cara mengelola keberagaman. Mengelola keragaman harus dilakukan secara efektif dan efisien, dan tidak hanya memperbaiki bisnis, tetapi juga salah satu tanggung jawab yang harus dikerjakan. Terdapat 2 macam prinsip moral yang memberikan arahan pada manajer dalam usaha untuk memenuhi kewajibannya, yaitu keadilan yang bersifat distributif dan prosedural. Jadi keadilan distributif yaitu prinsip yang dilakukan seseorang dengan tujuan adanya perhitungan upah, promo, serta sumber daya yang ada dalam organisasi, menurut kontribusi yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk yang kedua yaitu keadilan prosedural, merupakan prinsip diri yang berkehendak dengan penggunaan prosedur yang adil guna menentukan cara distribusi terhadap anggota organisasi. Selanjutnya, terobosan implementasi keberagaman. Di tiap penduduk di lingkungan budaya daerahnya masing-masing, ini artinya Indonesia banyak keragaman kebudayaan. Perbedaan tersebut antara lain, yang pertama, cara berbicara, cara berpakaian, mata pencaharian, dan adat istiadat. Nah, di atas tersebut ataupun di samping itu, dengan mendalami kebudayaan yang beraneka ragam tersebut, wawasan akan bertambah sehingga kita tidak akan menjadi bangsa yang kerdil. Kita bisa menjadi bangsa yang maju dan bisa menghargai kekayaan yang kita miliki, yang berupa keanekaragaman budaya tersebut. Kemudian dalam rangka pembinaan kebudayaan daerah dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pertukaran kesenian daerah. Yang kedua, penyebarluasan seni budaya. Yang ketiga, menyelenggarakan seminar seni budaya. Yang keempat, membentuk sanggar tari daerah. Dan yang terakhir, mengadakan pentas kebudayaan. Nah, masalah keberagaman dan proses keterlibatan keberagaman. Proses pelibatan keragaman budaya yang mempengaruhi perubahan sosial, ada perubahan kependudukan, kemudian penemuan hal-hal baru, pertentangan konflik, terjadinya pemberontakan dalam masyarakat, kemudian perubahan yang diakibatkan oleh lingkungan, pengaruh kebudayaan di negara lain. Selanjutnya, masalah keberagaman. Nah, di dalam sebuah organisasi pasti akan dihadapkan dengan banyak masalah, dimulai dari yang bersifat strategis hingga yang bersifat operasional. Masalah yang paling sering terjadi dalam organisasi yaitu masalah yang bersifat operasional. Dalam kasus ini, pentingnya pencapaian tujuan organisasi ditentukan oleh keefektifan pemecahan masalah yang dilakukan oleh pekerja operasional. Selamat pagi Pak, kulon gabung terus karyawan peneliti. Selamat datang di perusahaan kami. Kamu
mau bekerja di bagian apa? Kalau ditugaskan dados staf administrasi, Pak. Jadi jangan lupa Budi untuk memahami prosedur kerja di perusahaan kami. Oke, Pak. Dia siap, Pak. Kalau siap belajar. Anda bisa bertanya saya. Saya siap membantu Anda dengan senang. Matur suwun, Pak. Matur suwun, Pak. Kalau sangat matur suwun. Baik, terima kasih kembali.